Halo, selamat datang di Gudang Film. Gimana kabar kalian semua, bre? Semoga kalian sehat selalu dan menjalani kehidupan dengan santuy, bukan? Mas Bes kali ini akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Won Sae-lee dan diperankan oleh aktor ternama seperti Ma Dong-seok sebagai Jang Dong-soo, Kim Woo-yeol sebagai Jung Tae-suk, Kim Seung-kyu sebagai Kang Kyung-ho. Untuk kalian semua yang belum menonton filmnya secara langsung, Mas Bes sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena video ini adalah full spoiler. Oke, untuk mempersingkat waktu dan pastinya kalian semua sudah mempersiapkan alat-alat dan bahan baku untuk menikmati rebahan kalian. Film pun dinyatakan resmi dimulai. Cerita diawali dengan diperlihatkan langsung psikopat sadis yang sedang berkeliaran di malam hari. Untuk mencari mangsanya yang akan dihabisi, kita sebut saja dia Mas Kopet. Setelah mendapatkan target yang akan dihabisi, ia melancarkan aksinya dengan sengaja menabrakkan mobil yang ada di depannya. Saat pemilik mobil itu keluar untuk melihat mobilnya yang sudah ditabrak, Mas Kopet langsung melancarkan aksinya dengan menghabisi pemilik mobil tersebut hingga tewas. Di pagi harinya, banyak pemberitaan yang disiarkan langsung oleh TV One yang sedang meliput tentang adanya kasus pembunuhan selama setahun terakhir ini. Dan kita diperlihatkan oleh pemeran polisi yang berwajah tampan dan pemberani. Sebut saja dia Pak Pul. Ia adalah polisi yang bertugas sebagai intel di wilayah kota ini. Pak Pul yang sedang memasuki tempat maksiat, yaitu tempat perjudian gaplek dan domino QQ, yang dimana tempat itu adalah milik bos gangster yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Tempat itu dijaga oleh beberapa anak buah bos gangster. Namun itu bukanlah hal yang sulit bagi Pak Pul. Pak Pul langsung mengobrak-abrik tempat perjudian tersebut dan membawa salah satu anak buah itu untuk dibawa ke polsek terdekat. Dan kita diperkenalkan oleh pemeran utamanya yang memiliki paras menakutkan, bertubuh besar dan tato di sekujur tubuhnya. Ia tidak lain adalah Ma Dong-seok yang bisa kita sebut sebagai Dong Lee. Ia sedang melakukan olahraga pagi dengan memukuli samsak tinju yang di dalamnya berisi musuh saingan gangsternya. Setelah itu, Dong Lee mendapat kabar bahwa ada salah satu oknum polisi yang sudah mengobrak-abrik tempat perjudiannya dan ia membawa salah satu anak buah Dong Lee. Dong Lee langsung menelepon pimpinan polisi untuk menanyakan perihal anak buahnya yang sudah dibawa oleh bawahan polisi tersebut. 밑에 애들이 남의 사업장만 나도 너 같은 친구 안 키운. Scene pun berpindah. Diperlihatkan Pak Pul yang sedang membawa anak buah bos gangster. Kemudian ia mendapat telepon dari temannya untuk segera menuju ke lokasi tempat pembunuhan. Setelah sampai di sana, Pak Pul langsung mengecek secara detail tentang kasus pembunuhan tersebut. Ia beranggapan bahwa pelakunya adalah manusia setengah iblis yang menghabisi nyawa korbannya dan meninggalkannya begitu saja. 자상에 의한 과다출혈. 일로 와봐. 그랬으면 좋겠다 우발적으로다가. Adegan diperlihatkan Dong Lee yang sedang melakukan rapat bersama bos gangster musuh bebuyutannya. Sang musuh meminta kepada Dong Lee untuk memberikan wilayah lebih kepadanya untuk dikuasai. Namun hal itu malah membuat perdebatan yang dilakukan oleh ajudannya masing-masing.
Spontan hal tersebut malah membuat Dong Li marah dan langsung menghajar ajudannya sendiri dan mencopot gigi ajudan musuh untuk digunakan sebagai topping di dalam minumannya. Setelah rapat selesai, Dong Li meminta kepada anak buahnya untuk membiarkan Dong Li pulang dengan menyetir mobilnya sendiri. Tak berselang lama, mobil yang dikendarai oleh Dong Li ditabrak dari belakang oleh mobil lain. Dong Li dengan santainya turun dari mobil dan mobil yang menabraknya juga ikut turun dari mobil. Dan siapa lagi kalau bukan si Mas Kopet. Mas Kopet langsung melancarkan aksinya dengan cara menusuk Dong Li dari belakang. Namun hal itu bukanlah hal yang sulit bagi Dong Li. Dong Li langsung menyerang balik si Mas Kopet dengan menusukkan pisau di bagian dada kirinya. Si Mas Kopet tahu kalau yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Ia memilih mundur dan meninggalkan orang tersebut. Dong Li ditemukan dan dibawa menuju ke puskesmas terdekat. Dikarenakan telah banyak luka tusukan sehingga banyak kehilangan darah. Setelah anak buahnya tahu bahwa bosnya baru saja diserang oleh orang yang tidak dikenal, ajudannya mengira kalau semua ini adalah perbuatan dari gangster musuh. Lalu ia memerintahkan untuk menyerbu dan menyerang markas gangster musuhnya. Padahal kejadian ini tidak ada hubungannya dengan kelompok gangster lawannya. Saat Dong Li sudah mulai siuman, dan pada saat itu juga si Mas Kopet baru saja selesai mengobati luka-luka yang ada di tubuhnya. Si Mas Kopet yang kesal dikarenakan ia tidak dapat melancarkan aksinya tadi, ia melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh warga lokal yang tidak berdosa. Pada pagi harinya, Dong Li yang sedang rebahan di atas kasur kedatangan seorang agen polisi yang berusaha untuk mencari sebuah informasi atas kejadian tersebut. Namun, Dong Li tidak ingin memberitahukan informasi apapun tentang kejadian semalam. Pak Pul yang kecewa dikarenakan tidak mendapatkan informasi apapun, ia berusaha untuk mencari tahunya sendiri. Dengan melihat mobil si Dong Li, ia bisa menyimpulkan bahwasanya Dong Li telah diserang oleh orang yang sama, yaitu si Mas Kopet. Pak Pul dapat menyimpulkan itu semua dikarenakan mobil Dong Li terdapat goresan di bagian belakang mobil, sama persis yang dialami korban sebelumnya. Dong Li juga tidak tinggal diam. Ia langsung menyewa orang yang pandai dalam menggambarkan sketsa. Dong Li menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan hasilnya sama persis dengan si Mas Kopet. Scene pun berpindah. Diperlihatkan si Mas Kopet yang sedang menghajar habis-habisan dan membunuh supir truk yang berada di pinggir jalan. Ia lantas mencuri kendaraannya dan kabur begitu saja. Namun tanpa disadari, pisau milik Mas Kopet terjatuh tepat di dekat korban yang telah dihabisinya. Di sisi lain, para investor asing yang sedang bersama bos gangster, mereka ingin membatalkan proyek besar milik bos gangster. Dikarenakan proyek tersebut termasuk di kategori daftar hitam. Setelah Dong Li menggerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari informasi tentang si Mas Kopet, akhirnya hal tersebut membuahkan hasil yang cukup membuat Dong Li senang. Si ajudan Dong Li mendapatkan sebuah mobil yang pernah dikendarai oleh si Mas Kopet, dan ia juga mendapatkan sebuah pisau milik Mas Kopet yang ditemukan di pinggir jalan. Setelah Dong Li memikirkan matang-matang, Dong Li akhirnya menyetujui bahwasannya ia ingin bergabung bersama Pak Pul untuk segera menangkap si Mas Kopet. Pak Pul sendiri setuju bahwasannya jika bekerja sama, maka akan lebih cepat untuk menangkap si Mas Kopet.
Dongli pun tidak segan-segan untuk memfasilitasi Pak Pul dengan mengerahkan semua anak buahnya dan mengeluarkan semua uang yang cukup begitu fantastis nilainya untuk menangkap si Mas Kopet. Namun, hal tersebut tetaplah menjadi ajang perlombaan antara si Dongli dengan Pak Pul. Bahwasanya siapa yang menangkap si Mas Kopet terlebih dahulu, ia berhak membawanya dan mengeksekusinya. Dongli dengan seluruh harta kekayaannya yang ia miliki, ia menyewa banyak orang bayaran untuk mencari si Mas Kopet. Sedangkan Pak Pul sedang memeriksa mobil milik si Mas Kopet yang sudah disimpan oleh Dongli. 타락이든 지문이든 뭐 하다못해 계속 움직인다는 거지. 그만큼 끼고 몰래 수사하는 팀. Di sisi lain, kita tahu bahwasanya Dongli memiliki barang bukti lain, yaitu sebuah pisau milik si Mas Kopet. Ia memanfaatkan hal tersebut secara diam-diam untuk membunuh bos gangster rivalnya dengan cara menyuruh pembunuh bayaran. Sehingga hal tersebut diyakini bahwasanya si bos gangster telah dibunuh oleh si Mas Kopet. Dengan hal tersebut bertujuan agar Dongli bisa menguasai seluruh wilayah kota yang ia mau. Pagi harinya telah dilaporkan kejadian kematian si bos gangster di kediamannya. Polisi segera datang menuju ke TKP. Pak Pul yang sedang dimarahin atasannya dikarenakan tidak bisa diandalkan dalam mengusut tuntas masalah ini. Jika masalah ini tidak terselesaikan, maka akan mengakibatkan kepanikan yang dialami warga kota. Pak Pul merasakan ada yang janggal dengan kematian yang dialami si bos gangster. Tak lama kemudian, rekan Pak Pul dari tim ahli forensik menelepon. Ia mengabarkan bahwasanya pisau yang dimiliki oleh Pak Pul adalah pisau yang sama yang digunakan untuk membunuh si bos gangster. 이상한 새끼네 이거. 최근 석 달 동안 충남 일대 살해된 연쇄 살인 사건으로 공식 Terlihat si Mas Kopet melihat berita di televisi atas kematian si bos gangster yang diduga itu adalah ulah si Mas Kopet. Pada malam harinya, Dongli menghadiri acara tahlilan si bos gangster rivalnya. Dan di situ juga ada si Mas Kopet yang padahal dia tidak diundang namun datang untuk mencari berkat. Tak lama kemudian, si Mas Kopet menghampiri ajudan si bos gangster dan memberikan surat yang berisi lisangse ciwong ciili ki kum he, yang artinya ada seorang yang menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu. Spontan hal tersebut membuat si ajudan terpancing emosi, lalu menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi musuh rival bosnya. Dongli dan Pak Pul melakukan rapat beserta anak buahnya masing-masing. Mereka melakukan pencarian di seluruh wilayah kota tersebut. Semoga dengan cara ini dapat menemukan si Mas Kopet dengan cepat. Dengan bermodalkan foto si Mas Kopet, mereka bergegas melakukan pencarian. 너희들 임무는 딱 하나다. 하고 각 팀장은 Pada saat Dongli berada di luar, dia bertemu dengan gadis SMP yang masih imut-imut yang sedang menunggu kedatangan bis. Dan pada saat itu juga ternyata si Mas Kopet juga berada di dalam bis yang sama. Malam harinya, pada saat Dongli dan Pak Pul sedang beristirahat, mereka melihat berita di televisi bahwasanya baru saja terjadi pembunuhan siswi SMP. Mereka melihat bahwa payung yang ditemukan sama persis dengan payung yang tadi diberikan oleh Dongli. Mereka segera bergegas mencari si Mas Kopet yang lokasinya tidak jauh dari titik pembunuhan. Mereka mencari di seluruh kos-kosan, penginapan, villa, dan kamaran. Dan pada akhirnya si Mas Kopet pun ditemukan. Pak Pul yang membuntutinya dari belakang langsung mengejarnya dengan mobil. Disusul juga dengan Dongli yang berusaha juga mengejarnya. Di jalanan terjadi aksi Fast and Furious sehingga mengakibatkan mobil Pak Pul dan Dongli mengalami kecelakaan.
sehingga mengakibatkan si maskopet berhasil kabur. Dongli meyakini bahwasanya si maskopet masuk ke dalam tempat karaoke. Setelah Dongli meyakini bahwa si maskopet bersembunyi di balik pintu, tanpa berpikir panjang, Dongli langsung mendobrak pintu itu hingga engselnya copot. Saat dia tersadar bahwa ia sedang diikat di atas kursi, ia lalu diinterogasi oleh Dongli. Kenapa dengan tega membunuh nyawa banyak orang? Si maskopet menjelaskan bahwa dengan membunuh orang, ia akan merasakan kepuasan yang begitu mendalam dan itu membuatnya sangat bahagia. Pak Pul datang secara tiba-tiba dan menabrak Dongli hingga dia tidak sadarkan diri dan nyawa si maskopet pun selamat. Pak Pul ingin si maskopet dapat diadili di persidangan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kasus yang dialaminya. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah si maskopet sudah mulai pulih, kini ia diinterogasi oleh Pak Pul. Atas dasar apa ia melakukan hal ini? Ia menjawab bahwasanya selama hidupnya ia selalu mendapatkan kasus kekerasan oleh ayahnya sendiri, sehingga mengakibatkan dia depresi dan berinisiatif untuk membunuh orang yang ingin ia bunuh. Saat dimulainya persidangan, si maskopet mengelak atas semua tuduhan yang diberikan. Dan pengacara si maskopet turut membantu agar si maskopet tidak dipenjara. Aduh, gobloknya sampai ke ubun-ubun. Setelah tidak ada bukti yang kuat untuk menghukum si maskopet, tiba-tiba datanglah Dongli yang akan menjadi saksi atas kejahatan si maskopet. Dongli menunjukkan kepada hakim bahwasanya ada bekas tusukan di tubuhnya karena ulah dari si maskopet. Dan Dongli menunjukkan bahwa ada bekas tusukan juga di bagian dada kiri si maskopet, yaitu berupa perlawanan dari Dongli. Dan Dongli menunjukkan kepada hakim surat yang dibuat oleh si maskopet yang diberikan kepada ajudan rivalnya. Setelah beberapa bukti yang kuat, hakim menjatuhi si maskopet dengan hukuman mati. Sedangkan Dongli dijatuhi 2 tahun penjara atas kasus tempat perjudian sabung ayam yang dimilikinya. Namun hal tersebut sudah direncanakan oleh Pak Pul dan Dongli, bahwa Dongli mau bersaksi atas kasusnya agar bisa ditempatkan satu sel penjara dengan si maskopet. Saat Dongli dikirim ke penjara, para narapidana lain menyambut kedatangan Dongli. Si maskopet terkejut atas kedatangan si Dongli. Si maskopet akan disiksa selama di penjara oleh Dongli karena sudah berani bermain api dengan si bos gangster. Dan film pun buyar. Gimana bre tentang film tadi? Cukup menghibur bukan? Jika ada film yang harus Mas Bes bahas, kirim di kolom komentar ya. Suwon and thank you.